Bab 167. Bertarung saja. Sesudah mendengar ucapan Mayo Ao, wajah Stephen Ao muram. Alamak, kamu jangan-jangan mendukung Sander Ye karena ketampanannya, kan? Dia agak sakit kepala sekarang. Mungkinkah gadis ini jatuh cinta? Gadis yang jatuh cinta akan berkurang IQ. Mayo Ao berujar, Tuan muda Sander baru datang ke alam semesta Guanxuan. Dia nggak punya identitas, latar belakang, juga miskin. Pasti sulit baginya untuk mendapat sumber daya kultivasi, jadi aku mau berikan beberapa kristal naga, kalau bisa, juga bisa bawakan darah naga langit. Darah naga langit jauh lebih baik daripada darah naga sejati, itu bermanfaat bagi dia. Stephen Ao menatap Mayo Ao. Sekarang dia akhirnya mengerti apa artinya memihak orang. Luar. Stephen Ao mengembus napas dalam hati, dia sakit hati. Tapi dia berpikir lagi, calon kaisar pedang agung yang muda kayaknya nggak buruk. Lupakan. Biarkan anak muda putuskan sendiri. Stephen Ao melambaikan tangan, kamu atur sendiri. Mayo Ao berujar, kalau begitu, boleh aku bawa pengawal Dewa Tianlong untuk melindungi dia? Stephen Ao tercengang, lalu memelototi Mayo Ao, sebaiknya kamu serahkan dirimu. Mayo Ao mendelik pada Stephen Ao dengan wajah memerah, ayah, apa yang kamu katakan? Tuan muda Sander dan aku hanya berteman, kami belum berkembang ke sana. Benaran menjengkelkan, aku nggak mau bicara denganmu. Sesudah berbicara, dia lari. Stephen Ao, Sekte Pedang. Sander Ye mengikuti Brandon Chow dan yang lain ke Sekte Pedang. Sekte Pedang bukan di Akademi Guanxuan, melainkan di Gunung Kongsuan. Konon dulu Gunung Kongsuan di wilayah selatan. Lalu Master Pedang Dunia menggunakan kekuatan magis untuk memindahkan seluruh Gunung Kongsuan ke alam semesta Guanxuan. Gunung Kongsuan bersandaran oleh pegunungan besar. Seluruh gunung kayak pedang terbalik, berdiri tegak, sangat spektakuler. Di belakang Gunung Kongsuan, ada gunung-gunung yang tak berujung. Jauh di pegunungan, terdengar kicauan pedang sesekali. Sekte Pedang. Sander Ye tersenyum, dia mendambakan tempat ini. Tanah suci bagi kultivator pedang. Brandon Chow tersenyum, Kak Sander, apa rasanya? Sander Ye memuji, spektakuler. Brandon Chow tertawa, ayo temui kakak seperguruan pertama. Kakak seperguruan pertama. Sander Ye mengangguk, oke. Sekarang dia sudah datang, maka tenangkan diri di sini dan ikuti orang hebat. Sander Ye melirik pria di sebelah Brandon Chow dan sang gadis. Keduanya adalah Kaisar Pedang. Brandon Chow sudah memperkenalkannya. Nama pria itu adalah Grayson Yuan dan sang gadis bernama Senakin. Keduanya cakap. Mereka terbang dengan pedang ke puncak Gunung Kongsuan. Sander Ye melihat sekeliling, ada aula beberapa ratus kaki tingginya. Di pintu aula, ada sebuah patung. Bukan patung Master Pedang Dunia. Itu patung lelaki berbaju biru. Di bahunya ada bocah kecil berbulu putih, lucu sekali. Sander Ye terperanjat, Kak Brandon, ini bukan Master Pedang Dunia. Brandon Chow mengangguk, ini leluhur Sekte Pedang kami, Master Pedang berbaju biru. Master Pedang berbaju biru. Sander Ye segera bertanya di benak, Tuan Pagoda, apa kamu kenal Master Pedang berbaju biru? Pagoda kecil berujar, aku nggak mau berbicara denganmu, mau memancingku. Mimpi. Sander Ye. Brandon Chow berujar lagi, Master Pedang berbaju biru adalah ayah dari Master Pedang Dunia. Dia tak terkalahkan kala itu, sayang sekali kami belum pernah melihatnya. Sander Ye memperhatikan Master Pedang berbaju biru dengan cermat, lalu berujar dalam hati, Tuan Pagoda, keluarga yang benaran kuat,
Ada 2 generasi master pedang. Kamu dulu bilang putra master pedang dunia nggak berguna. Kayaknya memang benar orang nggak bisa kaya lebih dari 3 generasi. Juga nggak bisa kuat lebih dari 3 generasi. Buset. Pagoda kecil mendadak berujar, kamu nggak ingat kata-kata baik, tapi selalu ingat kata-kata buruk. Kamu beracun. Sander Ye hendak berbicara ketika Brandon Chow berujar, Kak Sander, ayo temui kakak seperguruan pertama. Dia menarik Sander Ye ke aula pedang. Begitu memasuki aula, Sander Ye melihat seorang pria. Pria itu berbaju putih, berambut panjang, dan memegang pedang patah di tangan kiri. Dia hanya punya 1 tangan. 1 tangan dan pedang patah. Melihat pria itu, Brandon Chow membungkuk dan berujar, salam kakak seperguruan pertama. Orang-orang di samping Brandon Chow juga memberi hormat. Kakak seperguruan pertama. Pria itu menghampiri Sander Ye. Dia menatap Sander Ye, mengangguk sesudah beberapa saat, lalu merentangkan telapak tangan dan sebuah token muncul di depan Sander Ye. Mulai hari ini, kamu adalah murid sekte pedang. Sander Ye ragu-ragu, lalu berujar, aku di Buru Akademi. Pria itu mengangguk, tunggu sebentar. Sesudah berbicara, dia mendadak keluar dari aula, lalu menatap langit, pergi. Weng. Ketika kicauan pedang bergema, pedang patah di tangan dia melayang dan merobek langit, melintasi ruang dan waktu, lalu sampai ke Akademi Budo di pusat Akademi Guansuan. Semua murid Akademi Budo terperanjat. Domar muncul di pintu Akademi Budo. Dia melihat pedang patah sambil menyipitkan mata. Goskar Chen. Suara kakak seperguruan pertama terdengar dari seluruh alam semesta Guansuan. Domar, 1/4 jam lagi, kalau perintah penangkapan adik seperguruan aku nggak dicabut, aku akan pergi ke Akademi Budo untuk menantang, tantangan hidup atau mati. Berapa banyak murid yang dimiliki Akademi Budo, sebanyak itu pula yang kubunuh. Berapa banyak murid, sebanyak itu pula yang dibunuh. Sesudah mendengar ucapan Goskar Chen, seluruh murid Akademi Budo geram. Salah satu remaja maju dan berujar dengan marah, Atase, aku bersedia melawan Goskar Chen sekte pedang. Domar diam. Dia pernah berada di dunia maya nyata, Goskar Chen juga pernah berada di dunia maya nyata, jadi dia tahu kekuatan Goskar Chen. Di Akademi Budo, hanya 2 orang yang bisa melawannya. Salah satunya adalah orang pilihan takdir. Yang kedua adalah ketua Akademi Budo Gray dan Gessie Ye. Gray nggak berada di akademi, orang pilihan takdir nggak mungkin beraksi sekarang. Wajah Domar muram. Dia nggak menduga sekte pedang langsung memihak Sander Ye. Kali ini, pemuda di depan Domar berujar lagi, Atase, aku bersedia melawan Goskar Chen. Murid Akademi Budo yang lain juga maju dan menyatakan bersedia melawan Goskar Chen. Tapi Domar menggeleng, kalian bukan tandingan dia. Dia berbalik dan pergi. Dia yang menggunakan taktik untuk mencegah Akademi langsung membatalkan perintah penangkapan Sander Ye. Sekarang, dia terpaksa meminta Akademi segera membatalkan perintah penangkapan Sander Ye. Seorang siswa Akademi Budo sangat marah dan berujar dengan galak, sekte pedang terlalu menindas orang. Ketika berbicara, dia melirik pedang patah, Goskar Chen, aku bersedia bertarung denganmu, bertarung sampai mati. Jelek. Pedang patah itu jadi sinar pedang dan melintas. Kepala siswa Akademi Budo langsung melayang dan darah muncrat beberapa kaki. Pembunuhan instan. Semua orang terperanjat. Di kejauhan, wajah Domar muram. Dia melirik langit dan berujar dengan dingin, Goskar Chen, jangan keterlaluan. Di pintu masuk aula pedang, Goskar Chen menatap ke langit dengan wajah tanpa ekspresi. Kalau Domar Rigak senang, bisa melawanku, bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati.
Suaranya mencapai langit di atas Akademi Guansuan kayak guntur, semua orang mendengar. Seluruh Akademi Guansuan terperanjat. Apa Akademi Budo akan berperang dengan Sekte Pedang? Domar menyipitkan mata dan hendak berbicara, mendadak muncul orang tua di hadapan Domar. Melihat si tua, Domar tertegun, lalu memberi salam, "Tetua Zhang." Tetua Zhang mengangguk. Kabinet memerintahkan untuk segera membatalkan perintah penangkapan Sander Ye. Domar diam. Tetua Zhang melirik Domar, lalu berujar, "Domar, kalau mau menantang, menantang saja. Jangan gunakan taktik tercela lagi. Atau kalaupun kalian menang, juga malu." Domar menatap Tetua Zhang, "Apa itu maksud kabinet?" Tetua Zhang berujar, "Itu maksudku." Domar diam. Tetua Zhang gak bicara lagi, dia pergi. Domar mengernyit, gak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi semua murid Akademi Budo geram, Sekte Pedang ini keterlaluan dan gak menghargai Akademi Budo. Semua orang menatap Domar, sedangkan Domar melirik Sekte Pedang dengan diam. Dia tahu bakat Sander Ye. Kalau Sander Ye berlatih di Sekte Pedang dan menggunakan sumber daya Sekte Pedang, hasil pertandingan 2 bulan kemudian akan sulit dipastikan. Menargetkan Sander Ye? Nggak mungkin. Kini Sander Ye nggak sendirian, pendukung Sander Ye adalah seluruh Sekte Pedang. Seorang pemuda mendadak muncul. Itu orang pilihan takdir. Melihat orang pilihan takdir, semua orang membungkuk, "Salam kakak seperguruan Targolu." Targolu menatap langit dan berujar, "Guru, bukankah Sekte Pedang mau menantang Akademi Budo? Kalau begitu bertarung saja." Bertarung. Mendengar ucapan Targolu, seluruh siswa Akademi Budo bersemangat dan serempak berujar, "Kalau begitu bertarung saja." Hari ini Akademi Budo dituding dan diintimidasi. Kalau nggak menanggapai, bagaimana Akademi Budo bergaul di akademi? Targolu tersenyum, "Sekte Pedang. Mengesankan bukan? Bertarung. Pergi ke arena penentu hidup." Sesudah berbicara, dia berbalik dan melompat ke langit, jadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Sekelompok murid Akademi Budo terbang ke langit dan mengejarnya. Domar hanya diam. Dia nggak menghentikan mereka. Kenapa harus dihentikan? Sekte Pedang memang keterlaluan. Kalau Akademi Budo tunduk, sesudah hari ini, Akademi Budo akan malu di Akademi Guansuan. Bertarung. Bertarung saja. Domar membuka telapak tangan, sebuah pesan transmisi terbang ke langit dan menghilang. Domar menatap langit dan berujar, "Sudah waktunya kalian kembali dan tunjukkan muka. Kalau enggak, orang akan mengira Akademi Budo enggak ada master." Tak lama kemudian, kabar Akademi Budo akan bertarung dengan Sekte Pedang di arena penentu hidup tersebar ke seluruh Akademi Guansuan. Semua jenius Akademi Guansuan menuju arena penentu hidup. Tak hanya itu, banyak anak-anak dari keluarga bangsawan dan sekte yang menuju arena penentu hidup. Mereka tentu saja memihak orang pilihan takdir. Di Sekte Pedang, di Aula Pedang. Suara Targolu bergema di langit Sekte Pedang, "Bukankah Sekte Pedang mau bertarung? Kalau begitu bertarung saja." Semua murid Akademi Budo menunggu Sekte Pedang di arena penentu hidup. Kita nggak akan berhenti sebelum mati. Nggak akan berhenti sebelum mati. Dengan energi Suan, suara ini nggak hanya menyebar ke seluruh Sekte Pedang, tapi juga menyebar ke seluruh Akademi Guansuan. Goskar Chen tenang. Dia menoleh pada Brandon Chao, "Panggil orang, bunuh mereka." Bersambung. Bab 168. Yang gesit. Panggil orang. Sesudah mendengar ucapan Goskar Chen, Brandon Chao gak membuang waktu. Dia langsung membuka telapak tangan dan token pedang terbang. Weng.
Kicauan pedang bergema di seluruh sekte pedang. Segera, ratusan sinar pedang melonjak dari seluruh sekte pedang dan menuju aula pedang. Dalam sekejap mata, ratusan kultivator pedang muncul di depan Goskar Chen dan memberi hormat, "Salam kakak seperguruan pertama." Sander Ye terperanjat. Sekelompok kultivator pedang ini ada 100 lebih dewa pedang agung, 200 lebih dewa pedang, dan sisanya adalah santo pedang. Selain itu, ada 6 kaisar pedang, ditambah Brandon Chow, Grayson Yuan dan Senakin. Sekte pedang punya 9 kaisar pedang. Kakak seperguruan pertama adalah semi kaisar pedang agung, kekuatannya nggak tertandingi oleh kaisar pedang biasa. Momentum ini tak terkalahkan. Goskar Chen berujar, "Ayo pergi." Dia jadi sinar pedang dan terbang. Di lapangan, semua kultivator pedang juga jadi sinar pedang dan membubung. Ratusan kultivator pedang menuju arena penentu hidup. Arena penentu hidup Akademi Guanxuan terletak di puncak ujian, bukan puncak ujian negara es di dataran tengah, melainkan puncak ujian Akademi Guanxuan. Puncak gunung menjulang ke awan. Di atas puncak ada menara dengan panjang dan lebar 100.000 kaki. Arena penentu hidup sangat besar. Keempat sudut arena penentu hidup dikunci rapat oleh 4 rantai besi besar yang panjangnya 100 kaki. Ujung lain dari rantai besi tertutupi awan dan diikat erat dengan 4 formasi. Di sekeliling arena penentu hidup ada ratusan pilar batu tinggi. Pilar batu itu lebarnya ratusan kaki, setiap pilar batu penuh dengan manusia. Di atas pilar batu kiri terdepan berdiri sekelompok orang Akademi Budo yang jumlahnya ribuan. Pemimpinnya bukan ketua Akademi Budo Grey, melainkan Targo Lu. Ketika dia memutuskan untuk menerima tantangan, dia adalah bos di seluruh Akademi Budo. Ratusan sinar pedang melayang dari langit. Tak lama kemudian, ratusan sinar pedang jatuh di pilar batu di seberang Targo Lu dan lainnya. Itu adalah kakak seperguruan pertama Goskar Chen. Targo Lu menatap Goskar Chen sembari tersenyum. Sander Ye melirik Targo Lu, aura orang pilihan takdir kini tak terduga. Aliran cahaya muncul di langit, dan jatuh ke pilar batu di belakang Targo Lu dan yang lain. Ini semua adalah murid Akademi Guanxuan, dan anak sekte dan keluarga bangsawan. Ada aliran cahaya terus-menerus terlihat di langit, tapi semuanya mendarat ke sisi Targo Lu. Ada puluhan ribu orang di belakang Targo Lu dalam sekejap mata, tapi hanya ada beberapa ratus orang dari sekte pedang. Dalam jumlah orang, sekte pedang kalah jauh. Lalu belasan orang muncul di belakang sekte pedang, semua orang tercengang. Sander Ye menatapi belasan orang itu, pemimpinnya memberi salam, "Kak Sander, aku Mingo Ye, keturunan keluarga Ye Negara Qi." "Keluarga Ye Negara Qi." Sander Ye tertegun, lalu memberi salam, "Kak Mingo Ye, terima kasih." Dia tahu bahwa sekarang orang lagi memihak. Mereka yang berani memihak dia, itu adalah bantuan penting. Mingo Ye tersenyum, "Sama-sama." Ribuan orang mendadak muncul di langit, kedua belah pihak tercengang. Sander Ye menatapi ribuan orang dengan ragu. Brandon Chow mendadak berujar, "Orang-orang dari Akademi Sastra. Nona Gessi Ye dulunya adalah bos mereka, sekarang Nona Gessi Ye di penjara, mereka nggak punya pemimpin." Tanpa pemimpin. Saat ini, salah satu murid utama dari Akademi Sastra melirik Sander Ye, "Apa kamu Sander Ye?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Pria itu menatap Sander Ye dan mengangguk, seperti yang diharapkan sebagai orang yang dihargai ketua, "Boleh juga. Hari ini, Akademi Sastra mendukungmu." Dia memimpin ribuan orang ke pilar batu di belakang Sander Ye DKK. Bahkan dengan penambahan orang dari keluarga Ye dan Akademi Sastra, jumlah orang di sekte pedang masih kalah jauh. Apalagi,
kian banyak orang yang bergabung dengan kubu orang pilihan takdir. Dalam waktu singkat, ratusan ribu orang berdiri di belakang Targo Lu. Adapun Sander Ye, bahkan gak ada 10.000 orang. Dari segi jumlah, mereka kalah total. Tapi dari segi momentum, Sekte Pedang gak lemah. Kian banyak orang yang datang. Semuanya menuju belakang orang pilihan takdir. Biarpun kian banyak orang di sisi orang pilihan takdir, para kultivator pedang di sisi Sekte Pedang gak takut, mata mereka hanya ada semangat juang. Sekte paling jago bertarung di Akademi Guansuan. Auman naga muncul di langit, lalu ratusan naga langit muncul, aura naga yang mengerikan menyapu. Melihat para naga langit, orang pilihan takdir tersenyum, kayaknya klan Tianlong sudah diyakinkan oleh gurunya. Tapi naga langit yang memimpin mendadak jadi seberkas cahaya dan mendarat di samping Sander Ye. Itu Mayo Ao. Mayo Ao menatap Sander Ye sembari tersenyum, "Tuan muda Sander, lama nggak jumpa." Sander Ye tersenyum, "Nona Maya, lama nggak jumpa." Mayo Ao berkedip, "Aku hanya bisa membawa beberapa ratus naga, jangan merasa kurang." Sander Ye tersenyum samar, "Terima kasih." Mayo Ao melambaikan tangan, naga langit jadi wujud manusia dan mendarat di pilar batu di belakang Sander Ye. Menyaksikan adegan itu, wajah Targo Lu jadi dingin. Dia menatap Mayo Ao, "Nona Maya, apa ini pilihan klan Tianlong?" Mayo Ao tersenyum, "Ya." Targo Lu mengangguk dan terkekeh, "Oke, bagus." Suaranya tenang, tapi semua orang merasakan amarahnya. Sander Ye jadi sinar pedang dan mendarat di arena penentu hidup. Dia menatap Targo Lu dan berujar sembari tersenyum, "Sayang sekali aku nggak bisa membunuhmu dalam pertempuran hari itu. Ayo, nggak perlu menunggu 2 bulan, ayo berduel sekarang, oke?" Duel lebih awal. Targo Lu hendak berbicara, tapi pada sebuah suara jatuh dari langit, "Apa kamu jago bertarung?" Klik. Waktu dan ruang terbelah, seorang pemuda keluar. Senior Wulmin. Di lapangan, seorang siswa Akademi Budo berseru. Ketiga di peringkat seniman bela diri. Di Akademi Budo ada peringkat seniman bela diri yang diperingkat berdasarkan kekuatan, Wulmin urutan ketiga. Dia meninggalkan akademi beberapa tahun yang lalu dan pergi ke dunia maya nyata yang legendaris. Gak ada yang menyangka dia akan kembali. Melihat kembalinya Wulmin, seluruh murid Akademi Budo di belakang Targo Lu bersemangat. Wulmin mendarat 10 kaki di depan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dengan dingin, "Bukankah Sekte Pedang mau bertarung? Ayo bertarung, aku maju duluan, bertarung sampai mati." Bertarung. Semua siswa Akademi Budo di belakang Targo Lu meraung bersama, para murid dari keluarga dan sekte bangsawan juga meraung. Bertarung. Suara kayak guntur, membumbung dan mengguncang dunia. Sander Ye menoleh pada Brandon Chow, "Kak Brandon, apa ada aturan dalam bertarung sampai mati?" Brandon Chow berujar, "Nggak ada. Masuk arena penentu hidup berarti bertarung sampai mati." Sander Ye mengangguk, dia menatap Wulmin, lalu menghilang langsung dari tempatnya. Jelek. Sinar pedang melintas. Kecepatannya tinggi hingga banyak orang nggak bisa melihatnya. Melihat Sander Ye secepat itu, mata Wulmin menyipit dan kaget. Dia nggak menduga kultivator pedang ini secepat itu. Dia nggak berani gegabah. Dia mundur selangkah, tubuhnya jadi ilusi. Jelek. Tusukan Sander Ye gagal. Saat gagal, mendadak sesosok muncul di belakang Sander Ye, tapi Sander Ye nggak berbalik. Sebuah pedang muncul diam-diam di belakang sosok itu. Pedang itu jurus mematikan. Mata Wulmin menyusut, dia nggak menduga pemuda di hadapannya sudah tahu gaya bertarungnya, jadi dia nggak berani gegabah, dia menekan dengan sepasang tangan. Bang!
ruang di sekeliling dia jadi sangkar pelindung. Jelek. Pedang Sander Ye menembus sangkar ruang, kecepatannya melambat. Wulmin muncul puluhan kaki di kanan, tapi begitu berhenti, ruang di tengah alisnya terbelah, dan pedang menusuk. Wulmin ngeri, dia menangkupkan tangannya ke depan, cahaya keemasan bersinar di lengan. Bang! Tangkupan tangan ini menangkap pedang terbang Sander Ye, tapi ruang di atas kepalanya terbelah, dan pedang terbang lain menusuk. Pupil Wulmin menyusut, dia menghentak dengan kaki kanan, dharma langit dan bumi. Bang! Cahaya keemasan mendadak melesat ke langit dari tubuhnya, dan dalam sekejap, bayangan virtual emas besar muncul di atas kepalanya. Patung langit dan bumi ini langsung meraih pedang terbang Sander Ye dengan satu tangan. Dharma langit dan bumi. Seni kekuatan magis, setidaknya teknik kekuatan tingkat ilahi. Tapi Sander Ye berjalan menuju Wulmin, setiap kali dia melangkah, pedang terbang keluar dari ruang di sekeliling Wulmin. Bang! Dharma langit dan bumi Wulmin bergetar dan segera mundur. Beberapa pedang terbang lagi. Wulmin terus mundur, dharma langit dan bumi mulai retak. Kultivator pedang. Semua orang tegang. Di sisi sekte pedang, Goskar Chen menatap Sander Ye dengan terperanjat. Seni pengendalian pedangnya ternyata bisa dipraktik begitu, sangat menakjubkan. Brandon Chow mengangguk, dia jadi lebih kuat. Mayo Ao menatap Sander Ye sembari tersenyum. Dia lebih kuat lagi. Di sisi lain, Targolu menatap Sander Ye dengan tenang. Bang! Dharma langit dan bumi hancur, Wulmin pun ngeri. Ketika dia hendak mundur, sebuah pedang menempel di tengah alis dia. Wulmin terpaku. Kalah. Dia nggak menduga akan kalah dari kultivator pedang yang ranahnya kalah jauh dari dia. Sander Ye menatap Wulmin dengan tenang, dia melambaikan lengan baju, lalu pedang terbang di tengah alis Wulmin terbang balik padanya. Sander Ye melihat orang pilihan takdir, lalu berujar dengan galak, "Nggak perlu menunggu 2 bulan, aku akan menguburmu sekarang," berguling kemari dengan gesit. Semua orang bersambung.